Yesus mau datang segera. Nyanyi musafir dan pujikanlah, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera. Bangsa amarah itu tandanya, Yesus mau datang segera. Pengetahuan bertambah-tambah, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami pada kesempatan di pagi ini dengan tubuh yang sehat, rindulah kami untuk belajar firman-Mu. Kami siap untuk mempelajarinya, kuasa Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Hari yang baru ini, tanggal 9 September dan judul renungan pagi kita adalah Keputusan Seorang Murid. Sekali lagi, Keputusan Seorang Murid. Ayat tema, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti dia. Lalu mengikut dia. Lukas 5 ayatnya yang ke-28. Ketika Kristus memanggil murid-muridnya untuk mengikuti dia, ia tidak menyodorkan kepada mereka harapan menyenangkan dalam kehidupan ini. Ia tidak menjanjikan kepada mereka keuntungan atau kehormatan duniawi, ataupun mereka mengadakan suatu ketetapan berapa yang mereka harus terima. Kepada Matius yang sedang duduk di meja pembayaran cukai, Juru Selamat berkata, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Sebelum memberikan pelayanan, Matius tidak menunggu untuk menuntut gaji tertentu yang sama dengan jumlah yang diterimanya dalam pekerjaan sebelumnya. Tanpa bertanya atau ragu-ragu, ia mengikuti Yesus. Cukuplah baginya bahwa ia akan bersama-sama Juru Selamat, sehingga ia dapat mendengar perkataannya, bersatu dengan dia dalam pekerjaannya. Begitulah dengan murid yang baru saja dipanggil. Ketika Yesus memanggil Petrus dan teman-temannya untuk mengikuti dia, dengan segera mereka meninggalkan perahu dan jala mereka. Beberapa dari murid ini mempunyai sahabat yang nafkahnya harus mereka tanggung. Tetapi ketika mereka menerima undangan Juru Selamat, mereka tidak ragu-ragu, bertanya-tanya, bagaimana saya akan hidup dan memberi nafkah kepada keluarga saya? Mereka taat pada panggilan itu, dan ketika kemudian Yesus bertanya pada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Mereka dapat menjawab, suatu pun tidak. Dewasa ini, Juru Selamat memanggil kita, sebagaimana ia memanggil Matius dan Yohanes, serta Petrus ke dalam pekerjaannya. Jikalau hati kita dijamah oleh kasih-Nya, maka pertanyaan tentang imbalan tidak akan merupakan yang terpenting dalam pikiran kita. Buku Pelayan Injil halaman 98 dan 99. Prinsip selamanya tepat. Tidak ada seorang dapat maju di dalam pekerjaan Allah kecuali seluruh hatinya berada di dalam pekerjaan itu, dan ia menganggap segala sesuatu itu kerugian demi keutamaan pengetahuan tentang Kristus. Kemana saja ia pergi, dengan gembiranya mereka itu akan mengikuti dia. Buku Alfa dan Omega jilid 5, halaman 287 dan 288. Mari kita memiliki keputusan seorang murid untuk mengikuti Tuhan, untuk bekerja melayani bagi dia. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar firman-Mu di pagi ini. Di hari yang baru ini, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Umat-umat Tuhan yang sudah beribadah di pagi ini, Tuhan limpahkan berkat. Berkat kesehatan, berkat materi, berkat kekuatan iman menjadi bagian kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berduka akan dihiburkan oleh Tuhan. Dan yang bersuka karena panjang umur, biar kiranya mereka bersyukur untuk berkat yang Tuhan sudah karuniakan. Bapa di surga, hari ini dapat kami lewati lagi dengan baik sebagai hari persiapan untuk menyambut Sabat Tuhan yang suci. Ini doa dan sembahyang kami, ampun dosa yang begitu banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami persembahkan doa ini. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi.